Bayi tabung? Bayi dimasukkan ke dalam tabung? Atau bayi lahir dari tabung? Gimana sih maksudnya? Asli gak paham deh aku. Setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Hai geng, pasti kalian sering dengar nih kan istilah bayi tabung. Tapi apakah kalian benar-benar memahami? Sebenarnya bayi tabung itu bagaimana sih dan apa yang terjadi dengan bayi tabung ini? Oke, melalui video ini aku akan bantu jelasin nih geng. Tapi pastikan nih nontonnya sampai habis agar kalian paham dengan fenomena ini. Nah, bagi kalian pasangan suami istri yang kesulitan memiliki keturunan, tidak perlu berkecil hati nih geng, karena selain dengan cara alami, prosedur bayi tabung juga bisa ditempuh untuk memiliki keturunan loh. Pak, sebenarnya bayi tabung ini, bayi tabung sendiri memanfaatkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Orang tua yang membeli bayi tabung ini ketika ada hambatan untuk menghasilkan keturunan dengan cara berhubungan seksual pada umumnya. Pengertian bayi tabung sendiri adalah sebuah istilah untuk bayi yang didapatkan dari proses pembuahan sel telur oleh sel sperma tapi di luar tubuh nih geng, alias di dalam laboratorium. Bayi tabung ini sendiri dikenal dengan in vitro fertilization atau kita kenal IVF. Pembuahan ini bertujuan untuk menciptakan embrio-embrio calon bayi. Nah, dari sejumlah embrio tadi dipilih nih embrio yang paling berkualitas untuk dimasukkan kembali ke dalam lahir nih agar bisa tumbuh dan berkembang. Sekedar pengetahuan nih geng, bayi tabung pertama di dunia adalah Louis Joy Brown yang lahir pada tahun 1978 di Inggris. Sedangkan untuk bayi tabung pertama di Indonesia adalah Nugroho Karyanto yang lahir pada tahun 1988. Patut digarisbawahi nih geng, bahwa anak hasil bayi tabung tidaklah berbeda dengan anak lain yang lahir dengan proses biasa atau normal ya. Hal ini sama persis ya, jadi tak ada bedanya. Anak bayi tabung yang memiliki kemampuan fisik, psikis yang setara dengan anak-anak lainnya. Nah, siapa sih yang memerlukan bayi tabung ini? Prosedur bayi tabung biasanya disarankan untuk beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang ini mengalami sulit untuk hamil. Seperti ya, penurunan kesuburan pada wanita di atas usia 40 tahun, kemudian juga ada gangguan pada tuba falopi atau rahimnya, misalnya jaringan parut ya di organ tersebut. Kemudian juga gangguan pada wanita yang mengalami ovulasi membuat produksi sel telurnya itu tidak optimal alias tidak teratur, atau juga endometriosis, gangguan sperma misalnya jumlah sperma yang rendah atau sperma yang tidak mampu mencapai lahir nih atau motilitas. Kemudian juga masalah sistem kekebalan tubuh yang mengganggu sel telur atau sperma, misalnya penyakit autoimun. Termasuk nih geng, ada gangguan nih atau karena adanya cadangan ovarium rendah yang berarti sedikit telur dengan kualitas yang baik. Mengalami masalah struktur reproduksi yang paling sering nih yaitu tubanya tersumbat, atau juga memiliki gangguan hormon yang terjadilah sindrom polikistik ovari yang menyebabkan ovariumnya membesar dengan kista-kista kecil di bagian luar. Bisa juga suami atau istri atau keduanya didiagnosa tidak subur tanpa penyebab yang jelas. Kemudian juga penyakit keturunan atau adanya kelainan genetik tertentu. Nah, bagi yang mau bayi tabung, persiapannya apa saja sih? Sebelum memulai siklus IVF, ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri, yaitu dilakukan pengujian dulu nih cadangan ovariumnya, kemudian analisis sperma atau air mani, melakukan screening penyakit menular, kemudian juga nanti akan melakukan praktek transfer embrio, pemeriksaan rahim, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sih proses bayi tabung ini? Nah, proses bayi tabung terdiri dari 5 langkah nih guys. Langkah pertama dilakukan simulasi atau ovulasi super. Pada langkah awal ini, wanita akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telurnya. Selain itu juga akan dilakukan USG vaginal ya, atau USG vaginal untuk memeriksa dulu nih ovarium, dan juga dilakukan tes darah juga memeriksa kadar hormonnya. Yang kedua, pengambilan sel telur. Nah, dilakukan operasi kecil yang disebut aspirasi folikular, yakni tindakan untuk mengeluarkan sel telur dari tubuh wanita dengan menggunakan gambar USG sebagai panduannya. Dokter akan memasukkan alat mirip jarum melalui vagina ke ovarium dan juga kantung folikel yang berisi telur. Alat tersebut terhubung ke alat pengisap yang menarik telur dan cairan keluar dari setiap folikel satu persatu. Langkah ketiga, inseminasi dan fertilisasi. Proses
ini adalah penggabungan sperma dengan sel telur yang berkualitas terbaik tentunya. Nah, prosedur pencampuran sperma dan sel telur ini disebut inseminasi. Telur dan sperma tersebut kemudian disimpan nih dalam ruangan dan lingkungan yang dikontrol. Nah, sperma ini biasanya akan membuahi sel telur beberapa jam setelah inseminasi. Langkah keempat dilakukan kultur embrio. Ketika telur yang dibuahi ini membelah ya gengs, nah inilah disebut dengan embrio. Nanti para staf laboratorium akan secara teratur memeriksa embrio tersebut, memastikan bahwa embrionya bertumbuh dengan baik. Baru nih yang kelima, transfer embrio. Setelah embrio dalam laboratorium ini sudah siap, maka embrio akan dimasukkan nih dan ditempatkan ke dalam rahim wanita. Biasanya dokter akan memasukkan tabung tipis ya, disebut kateter, yang berisi embrio ke dalam rahim melalui vagina. Jika embrio tersebut berhasil nih menempel alias implan di lapisan rahim dan tumbuh, terjadilah yang namanya kehamilan, geng. Yeay, tentu pastinya para calon ayah dan bunda ini senang kan? Oke, kemudian berikut ini saya jelaskan nih ada faktor-faktor penentu keberhasilan bayi tabung. Apa saja itu? Nah, geng, sayangnya ternyata bayi tabung ini tidak selalu berhasil untuk mengatasi masalah ketidaksuburan. Namun, program ini memiliki tingkatan keberhasilan paling baik di antara metode lainnya. Nah, terdapat beberapa variabel menjadi faktor penentu keberhasilan program ini, antara lain usia istri, kemudian juga kualitas dan kuantitas sel telur, kuantitas dan kualitas sel sperma juga, kondisi kesehatan reproduksinya, termasuk kualitas embrio yang dihasilkan. Nah, guna meningkatkan peluang keberhasilan, geng, lakukan persiapan melahirkan dengan mengikuti anjuran dokter agar terhindar dari komplikasi selama kehamilan. Jika kalian pasangan yang sangat menginginkan kehamilan, jika dengan cara-cara alami gitu ya tidak mendapatkan jalan yang terang alias buntu, maka bayi tabung menjadi salah satu solusi yang paling tepat. Nah, kalian bisa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya di rumah sakit yang terpercaya yang menawarkan program bayi tabung. Tentunya hal ini membutuhkan pertimbangan yang matang ya gengs, dari segala hal, baik dari segi kesehatan juga termasuk nih segi keuangan. Terkait keuangan ini harus benar-benar diperhatikan karena harganya bayi tabung ini tidaklah murah, gengs. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.